Padahal faktor internal itu misalkan contohnya adanya korupsi di dalam negara, kebijakan pemerintah yang buruk, adanya konflik etnis ataupun juga struktur feodal yang cukup kuat, itu juga menjadi sesuatu faktor penting ketika melakukan hubungan dengan negara-negara maju. Konteks Indonesia sedikit berbeda sebenarnya kita dengan negara-negara lain karena kita tidak pernah mengalami yang namanya revolusi industri. Nah, bagaimana kalau seandainya dilihat bahwa jangan-jangan berlintas itu adalah memiliki banyak wajah? Teori pembangunan, ternyata Asia Timur itu punya ciri khas. Kurang lebih tahun 60-70-an itu akhirnya kemudian juga membuat Indonesia itu mau tidak mau harus mengikuti itu terutama pasca era Orde Lama menuju kepada Orde Baru. Orde Baru kalau kita amatin ya pertarungan antara Orde Lama menuju Orde Baru itu kan sebenarnya juga tidak jauh dan tidak lepas dari pertarungan antara eh, blok barat dengan blok timur ya, antara kapitalisme dengan komunisme pada saat itu, sehingga kemudian Indonesia itu pun juga menjadi sebuah perebutan secara geopolitik di Asia Tenggara antara kedua blok tersebut. Nah, ini yang akhirnya kemudian memunculkan sebuah perubahan yang cukup besar di zaman Orde Lama yang kemudian muncul pada Orde Baru, pada kebijakan-kebijakan pandangan pembangunanisme yang itu memiliki perspektif yang sangat modernis gitu. Nah, ini bisa kita amati bagaimana kemudian masuknya berbagai investasi dari luar negeri dan berbagai kesepakatan baru dari lembaga-lembaga donor. Karena apa kok lembaga donor ini menjadi sesuatu yang penting? Karena tentunya ketika melakukan sebuah pembangunan, negara-negara yang berkembang ini tidak memiliki modal sama sekali, sehingga kemudian mau tidak mau dia harus mendapatkan investasi ataupun bantuan dari luar negeri. Karena itu kemudian ini menjadi penguat bagaimana donor, lembaga-lembaga donor itu menjadi faktor penting untuk negara pembangunan, untuk melakukan pembangunanisme. Nah, ini yang kemudian muncul IMF pada saat masa-masa awal Indonesia di Orde Baru, kemudian juga World Bank itu kemudian masuk di Indonesia, kemudian juga investasi asing yang itu kemudian banyak menyerbu di Indonesia pada kurang lebih tahun 68, 69, 70-an itu. Nah, ini yang kemudian memunculkan industrialisasi dan di Indonesia, dan kemudian nanti muncul juga berbagai macam peristiwa atau muncul berbagai macam kebijakan yang salah satunya adalah revolusi hijau. Nanti kalau dari sisi tokoh bisa kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh yang itu masuk di dalam konteks ini, yaitu seperti Emil Salim, Wisnu Sastro, kemudian Alfian ataupun juga Sarbini dan yang lainnya. Kritik terhadap perspektif modernitas nanti kita bisa amatin bagaimana kemudian perspektif ini itu memang berfokus pada faktor internal, yaitu yang menyebabkan sebuah keterbelakangan itu bukan faktor keterhubungan dengan negara lainnya, ya, tapi faktor yang menjadi keterbelakangan itu adalah dari diri sendiri. Fokusnya di situ. Karena itu kemudian teori-teori need for achievement itu kan menjadi sesuatu faktor yang penting tuh. Bagaimana setiap negara berkembang itu harus menjadi negara yang maju ketika dia punya kesadaran mental di situ. Nah, itu yang jadi fokus utama dari teori modernisasi. Kemudian eh, perspektif ini memang agak ahistoris ya, bukan agak, tapi memang ahistoris terhadap proses perkembangan di masing-masing negara, sehingga kemudian biasnya itu cukup besar yang menganggap bahwa negara maju, terutama Amerika dan negara-negara Barat itu sebagai inspirasi model pembangunan yang berhasil. Sehingga kemudian kalau ingin menjadi seperti negara maju, dia harus menyamakan geraknya seperti halnya negara-negara maju. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai homogenitas ya, untuk mengikuti preskripsi yang telah ditetapkan baik secara ekonomi, politik maupun dalam kebijakan ya, infrastruktur. Dan tentunya ini nanti arahnya itu adalah untuk melegitimasi juga bantuan asing yang masuk di dalam negara berkembang. Bagaimana sistem ekonomi dunia itu menjadi sebuah hal dia mengamati bagaimana sistem ekonomi dunia itu dikotomis banget gitu antara pusat dengan periferi, negara pusat dengan negara periferi, negara pinggiran gitu. Nah, dan duanya itu punya sebuah sistem punya pembagian kerja. Negara pinggiran itu mengekspor bahan mentah, sedangkan negara pusat itu kemudian membuat yang kemudian memunculkan ketidakseimbangan pendapatan. Bagaimana kemudian negara berkembang itu menghasilkan bahan baku dengan biaya murah, dengan harga yang murah dijual ke negara maju,
Sedangkan negara maju menghasilkan barang-barang olahan dari produksi tersebut dengan harga yang mahal dan kemudian dijual kembali ke negara berkembang. Nah, ini akhirnya kemudian membuat tidak tidak seimbang sehingga kemudian kecenderungan untuk melakukan eksploitasinya itu sangat besar. Selain itu kemudian bukan hanya eksploitasi tapi kemudian negara berkembang itu mengalami ketergantungan ya terhadap negara maju, terhadap barang-barang yang diproduksi oleh barang-barang maju. Padahal barang-barang tersebut dihasilkan dari eh, bahan baku yang dimiliki oleh negara eh, berkembang. Nah, teori dependensia ini kemudian berusaha untuk melihat itu. Dia berusaha untuk melihat bagaimana tesis teori ketergantungan dan keterbelakang itu disebabkan karena mentalitas, ya, bukan disebabkan karena mentalitas, tapi disebabkan karena hubungan antara negara berkembang dengan negara maju, sehingga akhirnya kemudian memunculkan eksploitasi. Nah, ini yang akhirnya kemudian membuat negara berkembang itu tidak bisa menjadi negara maju seperti preskripsi yang dimiliki oleh modernisasi. Karena ya mereka mau tidak mau harus mensuplai bahan baku yang murah itu tadi ke negara uh, maju. Nah, fokus pembahasan dari dependensia ini nanti adalah lebih banyak melihat pada sisi ekonomi karena itu kemudian melihat bahwa mengalirnya surplus negara maju sebagai bal yang sebelah kanan itu diolah bahan baku tersebut dan kemudian kembali ke masyarakat, terutama di sumber daya desa itu dengan harga yang cukup mahal. Nah, itu yang kemudian dianggap sebagai apa eksploitasi yang cukup besar yang terjadi di negara-negara berkembang. Ya, teori ini terlalu menganggap bahwa dia berusaha untuk menyederhanakan aja bahwa melihat negara pinggiran itu hanya sebagai korban pasif gitu ya dan mengabaikan kemungkinan negara untuk bermain dalam sistem global untuk keuntungan sendiri. Jadi seakan-akan ya negara itu tidak terlalu banyak berperan di situ, tapi yang berperan itu pada masyarakatnya gitu. Kemudian dia mengabaikan faktor internal ya. Faktor internal itu dia tidak terlalu fokus pada apa pada masing-masing historical masyarakat, tapi dia berfokus pada hubungan antara negara maju dengan negara berkembang atau negara dunia pertama dengan negara dunia ketiga. Tapi kalau dalam istilah ini sebenarnya adalah negara maju dengan negara berkembang. Padahal faktor internal itu misalkan contohnya adanya korupsi di dalam negara, kebijakan pemerintah yang buruk, adanya konflik etnis ataupun juga struktur feodal yang cukup kuat, itu juga menjadi sesuatu faktor penting ketika melakukan hubungan dengan negara-negara maju sebenarnya. Kemudian juga dia gagal untuk melakukan prediksi bagaimana negara dia gagal bagaimana melihat memprediksikan bahwa negara-negara itu sebenarnya masih bisa terintegrasi dalam sebuah sistem kapitalis yang global gitu. Nah, sehingga kemudian dianggap solusinya itu tidak terlalu realistis di dalamnya. Nah, secara umum nanti ada beberapa perbedaan yang bisa kita amati. Ini um, kalau berangkat dari penjelasan Mas Ican dan juga Mas Arief dan beberapa literatur yang coba kita pelajari, itu kan sebenarnya teori ini terlalu deterministik begitu ya. Artinya melihat pembangunan itu kayak eksak begitu, bahwa satu tambah satu sama dengan dua, bahwa awalnya kita itu tidak bisa maju, kemudian bisa berkembang maju dengan cara satu, dua, tiga, dan seterusnya. Itu terlalu deterministik dan memudahkan atau bahkan mengabaikan semua hal yang sifatnya kompleks dalam konteks negara tertentu begitu ya. Lalu yang berikutnya kalau misalnya kita lihat dalam konteks Indonesia, karena tadi kan kelompok coba untuk melihat dari perspektif atau konteks Indonesia, sedikit berbeda sebenarnya kita dengan negara-negara lain karena kita tidak pernah mengalami yang namanya revolusi industri. Kita pun berangkat bukan dari nol sebenarnya. Kita berangkat dari setelah kita dijajah, yang mana struktur tatanan yang ada di Indonesia itu kan pada akhirnya dibentuk oleh orang lain. Nah, kalau dalam hal itu, bagaimana kelompok mencoba untuk melihat teori tersebut, tiga teori ini dengan konteks Indonesia yang lebih spesifik. Lalu mungkin ini menjadi pertanyaan saya terkait dengan teori ini. Kalau sekarang itu konteksnya itu kan lebih kompleks gitu ya, Mas Ican dan juga Mas Arief, bahwa mungkin tidak lagi menjadi relevan konteks periferi, core dan juga mungkin semi periferi gitu ya. Misalnya kalau dalam konteks kita ngomong soal big data, kita ngomong soal teknologi,
mana negara yang menjadi core, mana negara yang menjadi semi periphery, dan mana negara yang menjadi periphery. Kalau dalam konteks yang sebelumnya itu kan cenderung terlalu ekonomistik begitu ya. Tapi kalau dalam sekarang yang lebih kompleks, bagaimana kelompok melihat relevansi ketiga teori ini dengan perkembangan yang ada? Bahwa agama adalah alat untuk melakukan modernisasi itu sendiri, sehingga agama ini kemudian dijadikan sebagai satu hal, satu alat, dan seluruh masyarakat Indonesia diminta untuk mengadopsi 5 agama itu ya, dan saya melihatnya ini sebagai satu gerakan yang juga mendukung modernitas itu sendiri, sehingga kehadiran kepercayaan asli Indonesia itu dianggap sebagai, mungkin kalau tadi Mas Arief melihat bahwa modernitas itu memang menganggap tradisi sebagai penghambat dari pembangunan. Mengikuti negara-negara yang maju ya, di mana kita memposisikan diri dalam artian tertentu karena memang situasi dan kondisi kita berada sebagai negara periferi. Tetapi ada teori-teori lain juga ketika mengikuti dalam konteks saat ini ya, kita sudah masuk dalam proses pertumbuhan ekonomi yang sangat maju ya, itu realnya. Jadi kita masuk konteksnya saat ini ya, bisa masuk dalam G20 dan juga bahkan yang terbaru kita masuk dalam BRICS. Jadi mungkin untuk konteks Indonesia, pembangunan ini bukan lagi soal kita masuk kemana untuk konteks Indonesia, tapi kita secara pertumbuhan ekonomi kita sudah bahkan boleh dikatakan sebagai negara maju, bahwa sebenarnya ini juga adalah agenda pembangunan Indonesia ini kan sebenarnya itu juga mengambil ya, kalau kita merujuk pada beberapa tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin ya beberapa tahun terakhir ini, mereka mengadopsi dari beberapa teori tertentu untuk dikonkretisasikan untuk konteks Indonesia. Dan sudah saya sampaikan berapa, sebenarnya ada banyak buku-buku yang mungkin tidak mau ikut developmental state ala South Korea, kemudian Jepang, Taiwan, atau kita mau American sentris, atau mau pakai teologi pembebasannya Amerika Latin dan sebagainya. Lah kita ini kan kalau kata orang itu nggak jelas, laki bukan, perempuan bukan, wandu bukan, banci bukan kita ini. Jadi teorinya itu semua mau dipakai gitu. Lah kita ini kan kalau nanti pakai teori Amerika dianggap terlalu Amerika sentris, suka McD dan KFC dianggap sebagai terlalu barat sentris dan kemudian tidak pro Palestina. Kan sebenarnya kan lucu gitu. Apa hubungannya kita kemudian makan KFC McD lalu kemudian dianggap tidak pro, hanya bahwa ada data yang tidak terlalu kuat menganggap bahwa itu ada sumbangan kepada. Padahal semua lingkup kehidupan kita dalam sektor ekonomi yang saling tergantung itu punya dampak ke sana. Contoh misalkan kita pakai Zoom, kita pakai WhatsApp, kita pakai FB, semuanya gitu. Makanya kemudian saya ingin tekankan, kalau kita mau bicara tentang teori pembangunan dan apa yang mungkin cocok dalam konteks Indonesia, mungkin kita ada baiknya ya kembali ke Pak Harto. Dan ini momennya sekarang, mumpung lagi rame-rame gitu kan. Ada satu momen di mana kemudian ingin kembali ke UUD 45 yang asli. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dulu mau diteruskan nggak selesai, belum selesai kok kemudian dicerabut. Nah, kira-kira kalau ini dikembalikan ke sana bisa nggak? Orang kemudian ketakutan soal Amerika dan itu kan nanti kemudian kemana-mana. Nah, yang ingin saya tekankan adalah ketika kemudian kita mau bicara tentang teori pembangunan dan perubahan sosial, apa yang mau kita bangun dan perubahan sosial apa yang kita capai, lalu teori mana yang mau kita pakai dulu, nggak usah kemudian campur-campur. Lah kalau menurut saya, yang kalau memang kita dari awal sudah dari produk hukumnya dan sebagainya sudah American centris atau Western centris, ya kita ke sana. Tapi jangan diganggu dulu gitu. Nah ini kan sekarang ketika mau meneruskan, selalu ada faktor-faktor pengganggu yang kemudian menyebabkan, misalkan ada pertanyaan dari Mbak Sonia tadi soal apakah linear atau enggak, lalu kemudian mengesampingkan soal budaya, karena memang itu tidak menjadi core bahasan dari teori itu dari awal. Kalau kita mau menawarkan misalkan Indonesian developmental economic konsep, ya nggak apa-apa, tapi bagaimana kita merumuskan itu, lalu itu kita pakai. Nah masalahnya adalah bagaimana kita kalau kemudian menginjeksi teori yang kemudian mau kita kritisi itu menjadi satu pakem yang mau dipakai oleh para stakeholder kita. Kan itu sebenarnya yang menjadi permasalahan.